Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Coba Zidan pimpin ke depan dulu untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zidan. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rafaela. Kenapa tidak masuk? Habis jalan kemarin ya. Semoga kita doakan semoga Rafaela cepat sembuh dan bisa masuk dan bergabung lagi bersama kita bersama-sama ya. Sebelum memulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi kita coba tepuk fokus. Sudah bisa semua? Sudah. Coba kita ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, fokus. Nah, terima kasih. Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang berpikir secara komputasional. Ada yang masih ingat apa berpikir komputasional itu? Berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer. Ada lagi yang bisa melengkapi? Apa? Coba apa kan? Ulangi. Berpikir secara sederhana. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, berpikir komputasional itu ialah berpikir seperti komputer yang benar tadi, atau berpikir yang lebih mensederhanakan agar kita bisa menjawab apa hal-hal yang di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau 4 landasan dari berpikir secara komputasional. Ada yang tahu yang pertama apa? Komposisi.
Ya, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya, memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil. Nah, contoh yang di pertemuan kita kemarin apa itu? Contoh dari dekomposisi apa? Masak. Nah, memasak mie. Masak mie tadi apa? Masalahnya tadi kan masak mie. Dipecah lagi masalahnya menjadi apa? Masalah kecil. Ya, apa contohnya? Dibuat apa? Memanaskan air. Nah, cara-caranya tadi ya. Dari cara memasak mie tadi kita mempersiapkan apa dulu? Pancinya, piringnya, terus memasak airnya, kan seperti itu kan? Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari pola atau kesamaan dalam masalah yang akan diselesaikan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola-polanya tadi. Nah, seperti misalnya contohnya apa? Contohnya apa? Nah, contohnya kita mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu kita sudah tahu polanya tadi. Misalnya pakaian sekolah kita pisahkan, jangan dicampurkan dengan pakaian. Orang tua kita. Nah, pakaian orang tua kita pakaian balik naba tadi kan, dipisah, jangan digabung. Kalau digabung nanti pakaian kita tadi jadi kotor. Terus yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengabaikan informasi yang tidak penting dalam dan berfokus pada hal-hal yang penting. Nah, berarti kita abstraksi itu membuang hal-hal yang tidak perlu. Jadi contoh dari kita memasak nasi goreng di kehidupan kita sehari-hari tadi kan, atau mie, kita tidak perlu sampai detail. Misalnya tadi bumbunya ini tadi terbuat dari apa, terus siapa yang buat, kan itu kan? Nah, itu tidak ya, hasilnya dari mana itu kita tidak perlu sampai kita ketahui ke sana. Cukup kita memasaknya saja, mengetahui pola cara memasak. Dan yang terakhir apa? Algoritma itu apa? Itu langkah-langkah yang sudah ditentukan menjadi urutan yang logis dan struktur. Nah, algoritma berarti menyusul langkah-langkahnya. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ialah berpikir komputasional dengan menggunakan block click game. Nah, anak-anak tentunya sudah pernah main game? Nah, game apa coba? Block, Minecraft, ya. Nah, ini beda. Ini kita berpikir supaya bisa berpikir komputasional. Ini game pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak bacakan dulu capaian pembelajaran kita pada hari ini. yakni peserta didik mampu mengenal dan mengaplikasikan 4 pilar berpikir komputasional, yakni dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menggunakan lingkungan coding. Yang hari ini kita menggunakan Blockly untuk menyusun solusi dari masalah yang diberikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghubungkan cara berpikir yang digunakan dalam coding dengan cara menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Terus, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni Bapak harapkan dari kegiatan kita pada hari ini, anak-anak bisa menerapkan dekomposisi dan algoritma dengan menyusun langkah-langkah dan solusi. Contohnya nanti kita akan bermain di game yang ini labirin atau maze pada Blockly game. Yang kedua, mengidentifikasi pola yang berulang dan menggunakan blok ulangi atau repeat untuk menyelesaikan tantangan di game turtle atau pura-pura nanti. Yang ketiga, mengaplikasikan abstraksi dengan memfokuskan pada perintah penting untuk menyelesaikan tantangan. Tantangannya nanti ada di game burung. Dan yang terakhir, Bapak harapkan menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional dengan bahasa sederhana berdasarkan pengalaman kalian bermain game itu. Jadi nanti Bapak kasih LKPD atau lembar kerja. Silakan anak-anak jelaskan secara sederhana apa itu berpikir komputasional. Kemarin sudah Bapak bagi kelompok kan? Nah, di tiap-tiap kelompok sudah Bapak kasih kelompok
kita masuk. Coba anak-anak buka di, itu sudah Bapak setting itu di browsernya, buka di, itu ada blog play game. Sudah terbuka? Sudah terbuka semua belum? Belum. Bentar, nanti Bapak bantu. Ini sudah kelompoknya? Ini? Sudah. Yang mana ini? Mati tadi. Ya, sudah semua? Nah, coba arahkan di game yang labirin atau maze itu, labirin. Nah, di labirin itu ada ikon atau orang yang akan bergerak ke titik merah atau tempat tujuan. Nah, bagaimana kita mendekomposisi pada game ini, kita harus berpikir dekomposisi dan algoritma, memecahkan masalah yang ikon titik kuning itu untuk bisa dapat ke titik merah, bergerak ke titik merah. Nah, ini Bapak kasih contoh satu ya. Coba misalnya kita algoritmanya kita bergerak maju dengan satu kali, apakah bisa berjalan sampai ke titik merah? Nah, tidak sampai ya kan? Berarti kita tambahin lagi polanya, algoritmanya kita tambahin lagi 2 kali dan kita jalankan. Ya, sampai dia. Berarti dekomposisinya memecahkan masalah dan algoritmanya yakni berjalan 2 kali. Ya, bisa? Bisa. Nah, coba kita lanjutkan di level 2. Silakan dikerjakan yang di level 2. Ayo, Bapak kasih waktu 10 detik. Ada yang bisa mengerjakan? Coba kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Bisa? Sudah? Sudah? Coba kelompok siapa yang berani maju? Ya, coba kelompok Naomi maju ke depan. Semua kelompoknya maju. Coba algoritmanya apa? Jalankan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Naomi. Bisa jelaskan tidak kenapa itu? Bagaimana algoritmanya? Coba dijelaskan dulu Naomi. Bisa tidak? Jadi algoritmanya bergerak maju, terus belok kiri, bergerak maju lagi, belok kanan, bergerak maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Naomi. Selanjutnya di level 3, silakan dikerjakan level 3. Level 3 dikerjakan. Tantangan di level 3. Sudah, Pak. Sudah. Di level 3 silakan dikerjakan. Sudah? Coba kelompok siapa yang berani maju? Ya, coba kelompok Egi maju semua. Itu ada perintahnya repeat until do. Artinya diulangi sampai ke titik merah itu. Coba algoritmanya benar atau tidak? Ya, benar.
Berarti algoritmanya klik mata dulu. Berarti algoritmanya bergerak maju, diulangi sampai ke titik merah. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Nah, coba lanjut ke level 4. Level 4, kerjakan dulu, berdiskusi bagaimana cara mengerjakannya. Sudah? Sudah level 4? Coba siapa yang berani maju? Kelompok siapa yang berani maju? Kelompok siapa yang berani maju? Ada kelompok lain yang berani maju? Coba kelompok Yazid maju ke depan. Belum? Bisa tidak? Sama seperti di level 2 tadi, tapi ada penambahan algoritma. Lebih sederhana. Disederhanakan lagi. Bisa? Nah, coba silakan kelompok Yazid maju ke depan. Ayo, maju. Dekomposisinya berarti mensederhanakan masalah besar tersebut. Di level 2 tadi ada sama dengan di level 4 ini, tapi dia masalahnya lebih besar dan harus diperkecil lagi masalahnya. Yang lain sambil mengerjakan atau sudah bisa semua? Sudah. Lihat. Ditarik. Ya, sudah sampai. Tepuk tangan. Itu tadi dekomposisinya apa? Bergerak maju. Ya, tadi kan di level 2 dia hanya belok kiri lalu belok ke kanan. Nah, ini di level 4 ini masalahnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan ini belokannya lebih banyak, lebih bertambah belokannya. Nah, di dekomposisi menjadi lebih kecil lagi algoritmanya, lebih dipersingkat. Kalau kita tidak pakai repeat until ini tadi, ada berapa kali kita buat belok kiri, belok kanan tadi kan, bergerak maju, jadi lebih banyak. Nah, ini kita perkecil lagi menjadi masalah tadi kita perkecil dan ditambahi algoritmanya, yakni repeat until. Tepuk tangan untuk kelompok Yazid. Masih mau lanjut? Lanjut? Kita coba di level 5. Level terakhir ini kita coba selesaikan. Ada yang bisa kerjakan dulu di level 5 ini. Lihat algoritmanya. Algoritmanya diperhatikan. Salah algoritma maka salah cara penyelesaiannya. Coba Bapak cek lagi level 5. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Kelompok siapa yang sudah bisa? Coba, coba.
Kerjakan masalahnya, algoritmanya. Salah. Ayo apa lagi? Ada yang sudah bisa? Salah itu algoritmanya. Ayo, ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Sudah bisa? Coba perhatiin, kelompok Rehan maju ke depan, kelompok Rehan. Selesaikan. Algoritmanya seperti apa? Ya, sampai orangnya sampai ke titik merah. Coba perhatiin teman-teman. Kelompok yang lain perhatiin. Kelompok yang lain diperhatiin, temannya Rehan. Coba ya, terus ya, terus ya, terus kelompok lain sudah bisa? Nah, coba jalankan. Ya, sampai tepuk tangan. Bagaimana tadi? Itu tadi algoritmanya, yakni bergerak maju, lalu belok kiri, terus bergerak maju sampai ke titik merah. Maka dipakai algoritma yang sederhananya, yakni repeat until do. Masih mau lanjut? Coba kita level terakhir ya, di level 6. Coba dikerjakan level 6. Ayo dikerjakan level 6. Siapa yang bisa duluan, Bapak kasih hadiah nanti. Ketawa. Ayo coba dilihat di level 6. Ada yang sudah bisa? Bisa di level 6. Itu ada tambahan algoritma baru, if, fact, do. Nah, jika apa itu? Coba dikerjakan.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Belum? Belum? Mau dibantu? Coba Bapak kerjain juga ya. Logikanya, algoritmanya berarti kita coba bergerak maju 2 kali. Oh, ada yang salah. Ngirim sinyal, udah bingung. Nah, nomor 2. Kita tambahin algoritmanya belok kiri. Coba berjalan ya. Masih nomor dia. Ada yang salah berarti algoritmanya ini. Salah. Salah. Bisa? Coba maju ke depan yang sudah bisa. Bisa? Silakan maju ke depan. Kelompok Egi silakan maju ke depan. Coba dikerjakan. Bisa? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Bapak Egi. Tapi masih bisa tidak itu algoritmanya disederhanakan lagi? Bisa. Yang mana yang dibuang? Coba. Yang mana yang dibuang? Algoritmanya yang mana yang dibuang? Biar lebih sederhana lagi. Yang bergerak maju itu coba dikurangi 1. Dibuang 1 bergerak maju. Coba, ini Bapak bantu. Coba kita lihat setelah kita lebih sederhanakan lagi algoritmanya, apakah masih bisa sampai? Masih bisa ya. Bisa kita
algoritmanya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Jadi dari inti permainan game ini yakni kita bisa mengenal yang arti namanya dekomposisi. Dekomposisi yakni memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil. Contohnya tadi di game ini tadi, di game Maze ini, nah, di level 6 ini tadi masalahnya besar kan? Bagaimana cara dia sampai ke titik merah tersebut. Tapi dengan algoritmanya kita sederhanakan. Jadi di kelompok E tadi sudah benar. Algoritmanya yakni bergerak majunya 2 kali masih bisa sampai. Tapi kita sederhanakan lagi. Bergerak majunya kita buat 1 kali saja. Sehingga lebih sederhana. Dari dekomposisi ini dan algoritma ini saling berkaitan. Jadi apabila algoritmanya salah maka masalahnya akan tidak terpecahkan. Baik, kita lanjut ke game selanjutnya, yakni di game turtle. Coba buka yang bulu yang kura-kura atau turtle. Balik lagi ke berandanya. Turtle. Di game turtle ini kita intinya adalah untuk pengenalan pola. Nah, ini Bapak kasih contoh dulu yang pertama, yakni pengenalan pola. Polanya yakni ini adalah bidang persegi, memiliki 4 sisi dan memiliki sudut berapa derajat? 90 derajat. Nah, ini sudah Bapak jawab sebelumnya. Jadi untuk algoritmanya yakni diulangi sebanyak 4 kali karena memiliki 4 sisi. Terus bergerak maju dan putar ke kanan sebanyak 90 derajat. Nah, coba kita jalankan. Ya. Hah? Kita lanjut ya. Coba di level 2. Kerjakan yang di level 2. Lihat polanya, pengenalan polanya seperti apa. Itu polanya apa itu? Persegi 5 atau pentagon. Memiliki sudut berapa derajat itu? 72 derajat. 72 derajat. Sudah ada yang bisa? Sudah? Coba kelompok Naomi maju ke depan. Coba selesaikan permainannya. Ya, algoritmanya. Kenapa itu 5 algoritmanya? Memiliki 5 sisi. Betul. Terus bergerak maju. Itu kenapa itu harus 100 itu? Hah? Bisa nggak itu dirubah yang lain? Hah? Bisa, coba. Kalau 50 bisa tidak? Coba jalankan. Oh, berarti dia terlewat. Berarti tetap harus terus apa lagi? Belok kanan sebanyak 72 derajat. Ya, nah karena pentagon atau sisi atau segi 5 memiliki sudut 70
72 derajat. derajat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Naomi. Selanjutnya di level 3 silakan dikerjakan. Algoritmanya itu bertambah ya, ada warnanya, tambahan warna. Kerjakan itu bintang, bintang memiliki berapa sisi? Berapa sudut? 5 sudut. Sebetulnya itu lebih lancip dari pentagon tadi ya. Sudah ada yang bisa? Bisa Kak. Coba kelompok siapa yang berani maju? Hah? Ya coba kelompok Yazid maju, kelompok Yazid. Selesaikan. Siapa kalian bisa? Boleh tidak itu warna yang lain, Jid? Tergantung selera masing-masing. Terus belok kanan berapa derajat? 144 derajat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Yazid. Kenapa itu 144 derajat, Jid? Karena memiliki sudut lancip ya. Sehingga dia harus dibuat 140 derajat. 144 derajat karena sudutnya lebih lancip dari yang pentagon tadi ya. Dan memiliki 5 sudut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Yazid. Masih mau lanjut dari pertanyaannya? Lanjut ya, coba dikerjakan sama-sama. Diskusikan dengan kelompoknya untuk di level selanjutnya, di level 4. Nah, itu ada tambahan lagi, selain bintang itu ada garis lurus di atasnya itu. Ayo, siapa yang bisa pecahkan? Yakin, benar? Yakin? Yakin? Ada yang berani? Kelompok siapa yang berani maju ke depan? Ada yang berani maju ke depan? Siapa? Kelompok siapa yang berani maju ke depan? Belum? Ada yang sudah? Ada. Coba kelompok ini maju ke depan. Berikan jawabannya. Biar teman-teman yang lain yang belum bisa jawab bisa menjawab. Coba. Itu ada tambahan garis lurus di atasnya itu. Algoritmanya seperti apa? Bergerak maju, terus putar ke kanan, terus terpulangan dan apa algoritmanya angkat kanan terus yang lain sambil dikerjakan ya, sambil dicoba-coba.
Apa itu? Ada yang bisa bantu kelompok Egi? Egi, ada? Bisa? Masih bisa Egi? Kita dulu Egi, apakah bisa? Apa? Bisa? Terus sudah? Belum? Selanjutnya 100 4 terus bergerak majunya coba dulu. Coba dulu jawaban lagi apa jawaban apa ini? Coba jalankan dulu. Jalankan kita lihat. Ada yang bisa bantu kelompok ini? Ya coba maju ke depan. Salah satu saja, salah satu kelompoknya. Maju ke depan. Coba dibantu temannya ini. Yang mana algoritmanya yang perlu diperbaiki? Itu hampir sudah benar itu. Terus coba jalankan. Salah itu. Ada yang harus dirubah. Coba yang di bawah angkat pena itu rubah jadi 150. Ya, benar. Berarti algoritmanya yang di bawah itu dirubah menjadi 150. Tepuk tangan dulu Bapak ini. Masih mau lanjut tantangannya? Lanjut? Lanjut Kak. Kita coba lagi di level 5. Belum? Masih belum tahu jawabannya. Ayo, itu tambah lagi itu bintangnya ada 4. Algoritmanya, ingat dekomposisinya. Masalahnya ada 4 bintang. Nah, dari 4 bintang itu diperkecil lagi masalahnya. Dan temukan algoritmanya hingga perintahnya benar menjadi 4 bintang. Sudah bisa? Bisa? Itu ada tambahan lagi tidak? Algoritmanya ya? Ada yang sudah bisa? Bapak sampai mengerjakan juga ya? Bapak sudah tahu.
Salah. Juga salah. Ayo sama-sama dikerjakan itu. Ada yang bisa, ada yang bisa. Sudah ada yang bisa jawabannya? Belum. Sampaikan. Coba dikerjakan. Ya, sudah bisa. Buahnya bisa? Belum. Sambil dikerjakan coba. Sudah ada yang bisa? Dicoba terus. Kelompok lain dicoba. Ada yang sudah ada yang bisa? Belum. Bentar, Bapak ini dulu ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Perulangan. Oke, kita masukkan lagi perulangan. Kita masukkan lagi bergerak maju banyak 50 dan putar ke kanan berapa derajat? Hah?
144 derajat. Nah, terus ditambahkan lagi algoritmanya, diangkat, angkat pena dan bergerak maju 150 dan turunkan pena bergerak maju berapa 5, putar ke kanan 90 derajat. Kita coba ya, kita jalankan ya, apakah bisa? Ya. Nah, berarti algoritmanya ulangi ini menjadi 4 kali karena ada 4 bintang, dan di dalamnya itu kita buat lagi yang algoritma yang pertama tadi, yang bintang tadi. Ulangi 5 kali, maju 50, bergerak ke kanan 144 derajat, dan angkat pena lagi untuk bergerak ke bintang selanjutnya. Jadi inti dari permainan ini adalah apa tadi? Dekomposisi dan algoritma. Jadi kalau algoritmanya salah, maka cara-caranya juga akan salah, dan permasalahan tidak akan terpecahkan. Baik, sudah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan di game ini? Tidak ada? Kita lanjut untuk di game yang terakhir, yakni game burung. Coba dibuka gamenya, kembali blok ininya dibuka, game burung. Di blok gamenya buka lagi. Nah, itu ada permainan burung. Nah, coba Bapak kasih contoh dulu. Diarahkan ke sudut, sesuaikan sudut arah telurnya itu. Nah, ini contohnya, ini telurnya ada di sudut 60 derajat. Nah, kita jalankan. Ya, apakah sampai di telur? Ya, sampai. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, coba dikerjakan level 2. Level 2-nya coba dikerjakan. Algoritmanya seperti apa? Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Coba dikerjakan. Ada yang berani maju ke depan? Coba kelompok Nomi maju ke depan. Dikerjakan. Perhatikan. Inti dari game burung ini yakni mengabstraksi atau membuang hal-hal yang tidak perlu. Arahkan coba. Ya, jika tidak memiliki cacing, maka burung akan mengarah ke 0 derajat dan berbelok ke 90 derajat. Baik, lanjut lagi ke level 3. Coba di level 3. Kerjakan, selesaikan. Ada yang sudah bisa? Bisa, Pak. Di level 3 ada yang bisa? Bisa. Ada yang sudah bisa? Kelompok Yazid bagaimana, sudah bisa? Belum? Kelompok Rehan sudah?
Belum bisa juga. Coba di kelompok ini bisa, sudah bisa. Silakan maju kelompok ini. Tepuk tangan dulu kelompok ini. Coba, ada yang berani selain ini menggerakkan mouse-nya. Ayo coba. Ayo ini coba gerakan ini. Level berapa tadi? Level 3. Ini level 3 ya? Coba. Arahkan ke, jika tidak memiliki cacing, burung akan terbang ke arah arah 300 derajat dan bergerak lagi ke arah 60 derajat. Coba dijalankan. Ya, nah, tepuk tangan sekali lagi untuk ini. Jadi intinya dari game ini yakni mengabstraksi. Abstraksi itu tadi apa? Membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu sehingga menghambat pekerjaan kita. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan lagi ke sesi terakhir, ini Bapak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tolong untuk anak-anak dikerjakan, dijawab. Nanti sambil dikerjakan nanti ada pertanyaan dari Bapak. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jadi untuk nanti di rumah bisa diulangi lagi ya game-gamenya ini. Tinggal dibuka dari HP atau yang jika ada laptop atau komputer di rumahnya bisa buka juga dari browser. Di laptop, di HP juga bisa buka dari browser, buka aja Blockly Game. Nah, itu dikerjakan sampai level 10, sampai level terakhir. Ya. Ya, ini diisi ya. Sesuai yang dikerjakan di diskusi kita tadi. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan. Jadi anak-anak harus diingat kembali sambil mengerjakannya. Berpikir komputasional itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Sama seperti halnya komputer ataupun hal yang lain. Kalau perintahnya salah, maka hasilnya juga akan salah. Dari dekomposisi tadi, itu yakni memecahkan masalah besar, dibagi lagi menjadi masalah kecil. Contoh lain dari dekomposisi, yakni apabila misalnya Rehan ditunjuk menjadi ketua panitia acara ulang tahunnya TIPA. Nah, itu tadi supaya masalah besarnya tadi diperkecil lagi, ya nih ditunjuk lagi. Misalnya Tio menjadi bagian konsumsi,
Konsumsi juga dipecah lagi. Kalau Tio sendirian mengerjakan bagian konsumsi, tamu undangannya tadi 1.500, misalnya Tifa tadi mengundang temannya untuk ulang tahun tadi, itu tidak akan terselesaikan oleh Tio. 1.500 undangan tadi hanya oleh Tio sendiri tidak bisa. Maka Tio mengajak anggota lagi, misalnya Pram, Atika, Alifa, ya kan? Biar diperkecil lagi. Dan pengenalan pola yakni contoh di game tadi, polanya tadi sudah tahu kita. Nah, misalnya memasak nasi goreng, kita sudah tahu pola memasak nasi goreng dan akan diterapkan di memasak mie misalnya. Nah, polanya kita sudah tahu, menyiapkan piring ini. Nah, yang abstraksinya tadi, yang tidak diperlukan di cara pembuatan mie tadi dibuang. Yang dari nasi goreng tadi, misalnya mie tadi tidak pakai apa kan, dibuang. Jangan dimasukkan bumbu nasi goreng tadi ke mie goreng. Dan algoritma terakhir, algoritmanya itu harus sesuai perintah, karena kalau tidak sama perintahnya maka hasilnya akan salah. Bagaimana? Sudah selesai? Nanti per kelompok dikumpul ya. Satu orang aja yang bagus. Kelompok ini selesai? Coba kumpulkan ini. Kelompok lain? Kelompok Rehan sudah selesai juga. Nah, kelompok Lindan selesai. Kelompok Yazid sudah selesai belum? Ayo, waktunya hampir selesai. Kita mau masuk sesi terakhir. Kita mau masuk di sudah selesai. Ya, kita lanjut lagi. Jadi, siapa yang masih ingat atau masih tahu dari inti dari permainan di labirin tadi atau maze tadi apa? Coba, ada yang tahu inti dari game labirin tadi? Yakni dekomposisi dan algoritma. Nah, berarti Bapak harapkan di game ini anak-anak sudah tahu atau sudah bisa menyusun algoritmanya tadi ya. Nah, untuk di game kedua itu yakni kita intinya untuk pengenalan pola tadi ya. Kita sudah mengetahui pola-polanya seperti apa, tinggal kita abstraksi atau kita buang yang tidak perlu di pola-pola yang akan kita kerjakan selanjutnya. Di game yang ketiga ini abstraksi tadi, membuang hal-hal yang tidak perlu tadi. Cukup pada fokus perintah burungnya tadi terbang. Kita tidak perlu memikirkan ketinggian burung tadi berapa meter atau apa ya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni Bapak harapkan anak-anak sudah bisa memecahkan masalah itu menjadi hal-hal yang kecil. Nah, itu kita anggap itu menjadi dekomposisi. Yang kedua yakni kita sudah mengetahui pola-pola gerakan yang sama pada
game-game atau kehidupan sehari-hari kita seperti contoh kita yang kemarin. Itu kita sudah mengerti akan arti dari pengenalan pola. Dan yang ketiga, saat kita hanya fokus pada hal penting, itu namanya abstraksi. Nah, abstraksi membuang hal-hal yang tidak perlu dan fokus yang pentingnya saja. Dari kehidupan kita tadi, kita tidak perlu memikirkan bumbu-bumbu yang kita masak tadi dari mana, ya kan? Dan yang terakhir yakni saat kita membuat daftar langkah, itu namanya algoritma. Nah, dari langkah-langkah yang kita kerjakan tadi, bikin tadi, itu namanya algoritma yang kita geser tadi ya. Jika algoritmanya tadi salah, maka gamenya tadi akan tidak sampai atau tidak terpecahkan kekasihnya tadi. Baik, dari sini apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah jelas, kita untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba untuk Egi untuk pimpin doa kita, coba untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan diskusi kelompok yang sudah cukup baik. Nanti jangan lupa untuk tantangan gamenya diselesaikan lagi ya di rumah. Daripada main game yang lain, lebih baik main game ini ya. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan boleh pulang. Siap.